Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Organisasi Kebencanaan dan Potensi SAR di Pasaman dilatih menyelamatkan korban dalam jurang dan korban hanyut di sungai. Libur sekolah, Pantai Pasir Jamba ramai didatangi wisatawan. Menjelang tahun ajaran baru, penjualan baju seragam sekolah di Padang sepi. Sejumlah pedagang baju seragam sekolah di kawasan Pasaraya Padang mengeluhkan sepinya pembelian menjelang tahun ajaran baru. Salah satu sebabnya karena terkait wacana penyediaan baju seragam sekolah gratis dari pemerintah Kota Padang yang dijanjikan sebagai program unggulan saat kampanye wali kota beberapa waktu lalu. Salah seorang pedagang seragam sekolah di Pasaraya Padang mengatakan, kondisi tahun ini jauh lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, 2 pekan menjelang tahun ajaran baru, para orang tua sudah ramai mencari seragam sekolah buat anak-anaknya. Tapi sekarang sangat sepi. Dalam sehari, hanya ada 5-6 pembeli yang datang. Jadi biasa menggeliat lagi, pasar menggeliat lagi. Sementara program unggulan Bapak Wali Kota kan memberdayakan UMKM yang ada di Pasaraya kan. Sekarang kalau dengan tidak adanya orang belanja kan susah. Dengan apa kami untuk membiayai anggota-anggota kami. Sementara konveksi kami ini itu bukan itu lebih 30 orang konveksi kami anggotanya terancam itu mau tutup. Sekarang seharusnya kalau orang udah mendaftar ulang itu biasanya ramai sekali. Tapi sekarang nggak ada orang lagi. Ada belanja satu-satu cuman. Jadi kami mohon ada penegasan dari Pak Wali seperti apa orang yang dapat seragam yang digratiskan itu. Jadi orang tua sekarang mendaftarkan anaknya entah dapat entah enggak. Jadi dia masih menunggu sekarang. Pedagang berharap program seragam sekolah gratis itu diberikan dengan melibatkan pedagang seragam sekolah sebagai penyedia. Tujuannya agar usaha mereka tidak bangkrut. Jika seragam sekolah gratis hanya diberikan kepada keluarga kurang mampu saja, maka pedagang meminta agar pemerintah Kota Padang mengumumkannya secara resmi, agar masyarakat yang ekonominya menengah ke atas bisa segera berbelanja baju seragam sekolah yang baru. Robiham melaporkan dari Padang. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh meringkus seorang pembeli sabu-sabu yang baru saja membeli barang haram itu dari seorang pengedar di rumahnya di kawasan Ibuah pada Jumat malam pekan lalu. Dari tangan tersangka yang bernama Ari ini, ditemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kardus. Tak mau membuang waktu lama, polisi langsung bergerak cepat mengejar pengedar yang diketahui bernama Ferry, yang tinggal di Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Ferry berhasil diringkus tim Phantom di dalam kamarnya. Dari penggeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan di dalam celana tersangka, timbangan digital, serta plastik pembungkus sabu. Selain itu, di rumah tersangka juga ditemukan sebatang tanaman ganja yang ditanam dalam kaleng cat di kamar mandi. Menurut Ferry, tanaman setinggi 1 meter itu sengaja ditanam untuk konsumsi pribadi. Namun berdasarkan pengalaman polisi, sebatang ganja yang ditanam itu merupakan ganja yang ditanam bersamaan di tempat lain. Dengan cara itu, pelaku tak perlu repot-repot meninjau ganja yang ditanamnya. Jika sebatang ganja di kamar mandi itu telah siap untuk dipanen, maka hal yang sama juga berlaku untuk tanaman ganja yang ditanamnya di tempat lain. Jadi kami dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh sudah mengamankan 1 orang residivis dengan cara menanam ganja
di rumahnya. Kemudian kita juga mengamankan 1 paket narkotika jenis sabu yang ada di dalam rumahnya tersangka. Kalau untuk sementara untuk penangkapan dari tersangka ini bisa kita awalkan dari 1 orang pembeli, di mana pembeli ini sudah kita amankan. Hingga Senin sore, Ferry masih diperiksa secara intensif di Mapores Payakumbuh. Polisi masih mencari informasi terkait ganja yang ditanamnya di lokasi lain. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tanaman pinang kini kembali menjadi primadona di kalangan petani di Padang Pariaman. Pasalnya, harga pinang dalam 3 bulan terakhir mulai membaik. Seperti yang dirasakan para petani di Kecamatan 5 Koto Timur, Padang Pariaman. Sebelumnya, para petani pinang membiarkan begitu saja buah pinang di pohonnya, karena harga pinang di pasaran anjlok, hanya sekitar Rp5.000 per kilogram. Namun kini harganya merangkak naik. Terakhir, buah pinang dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Waktu harga pinang masih anjlok, sebagian petani telah menebangnya hingga ribuan batang banyaknya. Mereka menggantinya dengan tanaman lain, seperti tanaman pisang, karena dianggap lebih menguntungkan. Ditebang pinangnya ini kesal harga murah. Seberapa murahnya aja? 5.000 1 kilo. Terus ditebang semua? Ditebang semua. Tidak semua lah, masih ada yang tinggal berarti tidak berapa banyak berarti. Sekitar 1.000 batang lah yang tebang. Menurut pedagang, membaiknya harga pinang ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia. Negara-negara pengekspor pinang mengalami kemerosotan. Padahal permintaan tinggi. Akhirnya, buah pinang dari Padang Pariaman kembali menjadi andalan untuk diekspor. Kalau kemarin paling tinggi kalau di bosnya di Padang, orang ekspor itu sampai harga di atas 20.000, 22.000. Setelah internasional lah, itu kan kurang memahami juga kita. Cuman kemarin itu ada masalah perang katanya kan, masalah perang Rusia Ukraina kemarin itu kan. Buah pinang sendiri banyak digunakan sebagai bahan baku industri kesehatan mulut dan gigi, serta industri minuman berenergi. Para petani berharap pemerintah turut membantu menjaga kestabilan harga buah pinang ini dengan cara membeli buah pinang ketika harga pasaran turun, agar petani pinang tetap menanam pohon pinang dan tidak menggantinya dengan tanaman lain. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Baik Dunsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.